Shalom, selamat malam, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita pada malam hari ini akan membahas makna Bukit Sion yang ke-31. Sebelum kita membahasnya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Kau luar biasa baik bagi kami, melindungi kami, memelihara kami, memimpin kami, menyelamatkan kami dari segala serangan roh-roh jahat, para ambisi jahat, dari segala roh kematian, roh dunia, orang mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, guna-guna, dari segala roh maut dan kerja maut, dari segala penyakit apapun termasuk COVID-19, dipatahkan kuasa dengan darah Allah Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kami mengundang Allah Roh Kudus untuk sebagai guru agung kami Tuhan, narasumber agung kami supaya memberikan kami rema untuk mengerti makna Bukit Sion yang ke-31. Urapi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini, dan urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi kami semua dengan urapan yang baru dari Tata yang Maha Tinggi, dari Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus, supaya kami bisa terus mendapat urapan Tuhan dan mengerti apa menjadi makna yang kami bahas Bukit Sion ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan membahas makna Bukit Sion ya, yang ke-31. Sion adalah tempat persediaan yang melimpah dari Allah. Jadi Sion itu adalah tempat persediaan yang melimpah dari Allah. Kita buka di Mazmur 132 ya, Mazmur 132. Kita buka Alkitab kita baca di Mazmur 132. Mazmur 132 ayat yang ke-15. Ayat ke-15. Mazmur 132 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Ya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Jadi sebelumnya ini ada cerita tentang Sion ya. Di ayat 14 itu Sion itu adalah tempat perhentianku selama-lamanya. Perhentian Tuhan selama-lamanya ya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Jadi perbekalannya. Jadi perbekalan Sion ini akan kuberkati dengan limpahnya. Jadi benar Sion ini adalah tempat persediaan yang melimpah dari Allah. Tempat persediaan yang melimpah dari Allah. Bicara kelimpahan ini di masa pandemi ini adalah benar-benar kita harus mengimaninya. Ya. Jadi masa pandemi ini masa yang memang sulit, susah ya. Tapi Sion adalah kabar baiknya adalah tempat persediaan yang melimpah dari Allah loh. Ya, karena firman Tuhan ini benar-benar kuat dan hidup yang berkuasa atas aspek hidup kita. Kalau Sion adalah tempat persediaan yang berlimpah dari Allah, berarti di masa pandemi ini kita mengalami kelimpahan dari Allah. Yang pertama adalah pasti kelimpahannya, ada kelimpahan dari sisi damai sejahtera ya. Damai sejahtera itu harus itu dulu yang pertama kali melimpah, karena kalau kita nggak damai sejahtera kita tidak bisa memahami itu semua ya, karena damai sejahtera itu adalah sumbernya dari Allah. Untuk menerima persediaan yang melimpah dari Allah harus ada damai sejahtera. Yang kedua berlimpah apa? Keselamatan. Jadi damai sejahtera dan keselamatan ini penting dua-duanya ya. Keselamatan yang duluan penting, baru damai sejahtera, karena dengan keselamatan kita diselamatkan dari Tuhan, kita beroleh damai sejahtera ya. Jadi keselamatan duluan baru damai sejahtera, itu dua-duanya sangat amat penting. Kelimpahan keselamatan, karena keselamatan hanya melalui darah anak domba Allah dari Yesus Kristus. Persediaan apa lagi yang melimpah dari Tuhan, yaitu belas kasihan dari Allah tentunya. Yang pertama tadi saya koreksi, keselamatan yang melimpah. Yang kedua damai sejahtera. Yang ketiga adalah belas kasihan. Kenapa belas kasihan yang berlimpah? Karena kita ini butuh belas kasihan. Kita manusia sadar diri, kita terbatas, tidak mampu tanpa Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan supaya kita setiap hari ya diselamatkan Tuhan ya, beroleh damai sejahtera ya, kembali lagi seperti yang tadi yang kita bahas, dipelihara Tuhan, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan. Belas kasihan Tuhan lah itu yang penting, yang sama-sama penting dengan keselamatan dan damai sejahtera ya. Damai sejahtera
keselamatan, damai sejahtera, belas kasihan. Yang keempat adalah kasih setia Tuhan. Kita mohon kasih setia Tuhan supaya berlimpah-limpah dalam hidup kita ya. Yang kelima adalah kasih karunia Tuhan. Tadi kasih setia Tuhan menyangkut kesetiaan kuasanya, kesetiaan keselamatannya, kesetiaan damai sejahteranya, kesetiaan belas kasihannya, kasih karunia. Kasih karunia itu adalah suatu urapan ilahi untuk memampukan kita menggenapi rencana-rencananya, melakukan perintah-perintahnya. Kasih karunia Tuhan untuk supaya kita berjalan dengan kasih karunia itu, kita hidup tanpa dosa ya. Kita hidup tanpa dosa ya. Itu karena kasih karunia itu Tuhan. Yang keenam adalah rahmatnya yang berlimpah-limpah. Makanya ada firman Tuhan, selalu baru setiap hari, besar kasih setiamu Tuhan. Rahmat Tuhan itu juga ya berlimpah-limpah ya. Anugerah Tuhan juga yang ketujuh, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Dia ada 7 ya yang berlimpah-limpah aspek hidup kita ya. Kalau 7-7-nya ada ini kita dari keselamatan, damai sejahtera, belas kasihan, kasih setia, kasih karunia, rahmat, anugerah Tuhan berlimpah-limpah ini, pasti di masa pandemi ini kita dapat kelimpahan dari Tuhan ya. Kita baca kembali di Efesus 3 ayat 20 ya. Kita tadi udah bacakan perjanjian lama, kita ke perjanjian baru ya. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan, Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya ulangi, Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah, bagi Tuhan maksudnya, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi Tuhan tuh jauh bisa melakukan daripada yang kita doakan atau pikirkan. Tapi tentu kan doakan yang benar-benar sesuai kehendak Allah loh. Bukan doakan kita berdoa untuk kepentingan pribadi ya, untuk hawa nafsu, untuk ketamakan, ya keduniawian. Enggak. Kalau kita doakan ini, maksudnya firman Tuhan ini, bagi dialah yang jauh lebih bisa dilakukan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Artinya melakukan jauh lebih banyak ini artinya kelimpahan. Melakukan jauh lebih banyak yang kita doakan dan kita pikirkan. Kalau kita doakan, kita minta kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan gitu ya. Nanti akan Tuhan sediakan yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, pikirkan. Misalnya kita mau pelayanan untuk penginjilan ya. Kita menginjili orang-orang di sekitar kita kasih tahu kabar baik, kabar Injil, kabar Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, pikirkan. Kita contohnya bukan hanya penginjilan lagi, diperluas dengan pelayanan pengembalaan. Kita punya gereja, ada gereja yang kita bisa tanam, penanaman gereja. Terus kita udah doakan gereja, ada yang lebih besar lagi, pelayanan untuk sekolah, penginjilan. Ada nanti lebih besar lagi, pelayanan tentang misalnya panti asuhan, atau pelayanan lebih besar lagi, misalnya pelayanan tentang kesehatan. Jadi ada gereja, ada di sebelahnya ada rumah sakit, klinik gratis gitu. Kita nggak pernah bisa pikirkan, kita terbatas. Tapi Tuhan di Efesus 3:20 itu, Tuhan sanggup melakukan yang lebih banyak daripada yang kita doakan, pikirkan loh. Tuhan sanggup atau bisa melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Untuk sebab itu kita harus memahami yang kita sudah dilahirkan Sion sebagai anak-anak Tuhan yang di ruang Maha Kudus. Yang kita harus sadari ini, kita harus berdoakan, deklarasikan ini, bahwa Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan dan kita pikirkan. Asalkan doakan yang kita pikirkan itu sesuai kehendak Allah. Kalau kita pikirkan hanya hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan pribadi, ambisi-ambisi dan segala macam, itu yang memang tidak bisa ya. Ya, kita buka di Zakaria 14 ayat 14. Zakaria 14.
Zakaria 14 ayat 14 ya. Sebentar ya. Zakaria 14 ayat 14. Demikian firman Tuhan, juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Nah, ini dia. Kekayaan bangsa-bangsa di sekeliling Yehuda Yerusalem itu malah menjadi milik Yehuda dan Yerusalem. Ya, itu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar tuh. Emas, perak, pakaian loh. Zaman dulu tidak ada uang, yang dipakai adalah pembayaran emas, perak ya, kalau nggak salah ya. Kalau uang itu memang timbul ketika ada kreasi manusia ya. Ya mungkin ada uang juga ya. Ya tapi kebanyakan emas, perak yang diceritakannya, emas, perak. Ya, emas, perak, pakaian ya dalam jumlah yang besar. Artinya apa? Bahwa kekayaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu akan disediakan bagi anak-anak Tuhan. Ada ayat yang lagi di Amsal 13 ayat 22 ya. Amsal 13 ayat 22 ya. Ini firman Tuhan loh, benar. Kalau Ibu aminin ini pasti akan terjadi ya. Apalagi di masa pandemi ini, firman Tuhan ini kita deklarasikan. Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saya ulangi lagi. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi ini yang di-highlight, kita harus highlight nih, kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Bayangin loh, kekayaan orang besar disimpan bagi orang benar. Jadi orang berdosa bekerja sampai banting tulang untuk mengumpulkan kekayaan, tapi disimpan bagi orang benar. Amsal 13 ayat 22, hafalin. Ya, nanti akan terjadi mukjizat ya. Tapi jangan pikirkan mukjizatnya dulu. Kita pikirkan adalah firman Tuhan ini ya. Bahwa firman Tuhan itu adalah milik pusaka kita, Tuhan Yesus ya, karena kita adalah kerajaan imam ya. Kalau kerajaan imam tuh pikirannya hanya Tuhan ya, makanya di Wahyu 14 ayat 1 itu kan di dahi mereka ada nama Tuhan, nama Bapaknya ya. Dahi ini penting. Kepala kita nih kalau diisi firman terus ya, kita bukan hanya hobi, gairah hasrat hidup kita Yesus ya, itu pasti deh, pasti di dahi kita tuh dan ada nama Tuhan, nama Allah Bapa Tuhan. Tergenapi Wahyu 14 ayat 1 ya. Posisi kita sudah di surga. Meskipun kita masih di bumi ini, kita diberikan otoritas ya. Diberikan otoritas sebagai eklesia-eklesianya Tuhan ya. Eklesia itu apa ya? Sebagai gerejanya Tuhan yang ada di badan kita ini. Melakukan apa yang Tuhan pernah lakukan, Yohanes 14 ayat 12. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih dari yang Tuhan Yesus pernah lakukan, dengan tanda-tanda yang menyertainya. Apa itu tanda-tandanya? Dari Roh Kudus ya. Jadi tempat persediaan yang melimpah dari Allah itu semuanya ada di Bukit Sion. Jadi kalau Bapak Ibu tugasnya adalah target Bukit Sion dengan segala karakter Kristus yang dimanifestasikan dalam hidup Bapak Ibu, Saudara ya, berarti Sion sudah ada di dalam tubuh jiwa roh Bapak Ibu, walaupun masih hidup di bumi ya. Udah ada ya. Kita harus benar-benar hidup dalam kehendak Tuhan ya. Kita harus benar-benar memikirkan apa yang Tuhan mau ya, apa yang Tuhan mau yang Bapak Ibu bisa lakukan, apa yang Tuhan mau yang saya lakukan ya. Semuanya apa yang Tuhan mau yang saya lakukan ya. Demikianlah yang saya bisa bagikan dari hikmat Roh Kudus ya. Ini bukan hikmat saya, tapi hikmat dari Roh Kudus yang mengalir dalam apa yang saya sampaikan itu adalah hikmat dari Roh Kudus, perkataan dari Roh Kudus ya. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukur untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Dan firman-Mu menjadi berita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami percaya Tuhan, Sion adalah tempat yang melimpah dari Allah. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan melimpah-limpah. Engkau memberkati kami dengan keselamatan yang melimpah-limpah. Engkau Tuhan memberkati kami dengan keselamatan yang melimpah-limpah. Engkau memberkati kami Tuhan dengan
damai sejahtera yang berlimpah. Kau berkati kami Tuhan dengan belas kasihan yang berlimpah. Kau berkati kami Tuhan dengan kasih setia yang berlimpah. Kau berkati kami Tuhan dengan kasih karunia kami yang kasih karunia yang berlimpah. Kau berkati kami Tuhan dengan rahmat-Mu yang berlimpah. Kau berkati kami Tuhan dengan anugerah-Mu yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami mau istirahat. Berkati kami dalam tidur kami malam ini, berikan kami tidur nyenyak, bangunkan besok pagi jam 4 jam 5 untuk kami melakukan saat teduh. Kami berdoa Tuhan, Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur. Kami tolak segala roh kematian mendadak, kami tolak segala kematian dini, kami tolak santet, sihir, tenung, tumbal, guna, tumbal, kami tolak roh kematian, dunia roh mati, roh maut dan maut. Terus segala penyakit apapun, roh penyakit COVID-19 dipatahkan kuasanya dengan roh bala Yesus Tuhan. Tolak roh mimpi buruk, tolak segala roh mimpi buruk, mimpi seram, mimpi horor dipatahkan kuasanya dengan roh bala Yesus Tuhan. Kuduskan tempat kami tinggal, rumah kami. Kuduskan bila Ariyat Marah Kudus turun atas kami, dan kami putuskan segala tali-tali maut yang dikirim iblis untuk meliliti kami. Dipatahkan, putuskan tali-tali maut dengan kuasa darah anak gembala dari Yesus Kristus, darah Allah dari Yesus Kristus, darah Allah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Terima kasih, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.